setiap maulud akan menyambungkan umat kepada nabinya. Al-ittisaliyah, hubungan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu itu kita sudah berhubungan. Di antaranya dalam tahiyat berapa kali kita menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dilihat dari segi nahwu ataupun balaghah, kalimah yang mengandung mukhatab assalamu alayka seolah-olah beliau itu di depan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena apa? Ada mukhatab. Lain daripada itu, kita diperintah untuk membaca sholawat. Berhubungan lagi tali silaturahmi kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada penjaga yang khusus malaikat menerima salamnya umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menyampaikannya hebat. Bukan individu yang membaca sholawat saja, bahkan disebutkan sholata fulan bin fulan ya Rasulullah. Bapaknya ikut tersanjung. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bila hubungan ini tersambung dengan baik, tali temali ini sambung dengan baik. Kalau di dalam dunia tarekat disebut madad. Al-madad ini tidak putus, akan menjadi cerminan yang luar biasa segala tindak atau perilaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ittisalnya ma bainal ummah wa bainan nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di dalam tarekat disebut satu lagi rabithah. Rabithah itu bukan mendewakan guru. Kalau zikir Allah 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 atau la ilaha illallah seolah-olah guru kita di depan, bukan itu maksudnya. Guru rabithah itu adalah yang menuntun kita kenal kepada Allah, yang menuntun kita dekat kepada Allah dengan melalui ar-rabithah itu tadi maksudnya. Sehingga kita lebih jauh. Kalau kita mengenal rabithah akan membayangkan nasihatnya, cara membaca kitabnya, adab ketika membaca kitabnya, dan sebagainya. Kita akan rabithah ke sana. Bila mana anak murid selalu mengingat atas jasa-jasa para gurunya, insya Allah akan terkendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Min barakatil rabithah. Itu baru tingkat guru. Bagaimana ketika kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhiril ayat. Satu lagi,
Bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu, laqad ja'akum rasulun, utusan. Ini di Indonesia ki rada repot ya. Yakti teman-teman iki opo ya? Terkecuali anak pesantren ya sudah tahu. Ada taukidnya, ada apa di sini. Utusan rasulun min anfusikum, menawi kalau Ibnu Abbas membacanya ditafdilkan anfasikum. Jadi manusia Rasulullah bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Min anfasikum. Sifatnya yang mensifati yang menciptakan. Azizun, orang yang sangat peduli. Orang yang sangat tanggap. Buahnya dari orang yang sangat peduli, sangat tanggap, melahirkan apa? Bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Orang yang sangat tanggap, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Buahnya akan melahirkan bil mu'minina raufur rahim. Itu baru satu ayat kita ambil. Dibuktikan oleh apa pedulinya Rasulullah? Kalau kita bisa meniru apa yang ada di dalam surat atau ayat-ayat yang menerangkan kebesaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mewarisi sedikit bagaimana kita memandang al-mu'minin bil mu'minina raufur rahim, dengan bekal azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Tumbuhkan hati kasih sayang yang luar biasa, melihat melihat orang mukmin dengan kacamata apa? Ruhama. Melihat dengan mukmin dengan kacamata apa? Lutofa. Penuh kasih sayang. Tidak ada dunia ini ramai. Tidak ada dunia ini perpecahan. Karena apa? Kasih sayang yang didahulukan. Persaudaraan yang didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terayomi, terangkul dan sebagainya. Nah, dibuktikan pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 25 tahun, bahkan belum ada wakil ba'du riwayah, seorang pemuda dalam melihat situasi perpecahan itu sangat mengancam. Kondisi itu sangat menekan. Apa masalahnya? Hanya memasukkan Hajar Aswad. Berebut antar gobail-gobail. Dunia Arab pada waktu itu fanatik terhadap gobailnya. Jangan tanya, sukuismenya kuat sekali. Bahkan sampai ke perkawinan antar gobail ini dianggap rendah, lalu dipinang oleh gobail yang lebih rendah lagi, atau gobail ini tinggi. Bisa terjadi pertempuran, peperangan karena muta'assibin, kefanatikan yang hidup pada waktu itu. Nah, gobail-gobail yang ternama pada waktu itu merasa paling terhormat, harus dia yang memasukkan Hajar Aswad.
Yang satu lagi tidak terima, harus saya, karena saya bani ini, bani ini, bani ini, dan lain sebagainya. Jadi jangan kaget, dari dulu sudah ada begitu itu. Akhirnya sepakat, untung-untung pada waktu itu ketua Gobail setuju, sepakat bahwa barang siapa waktu subuh yang masuk pertama di komplek masjid di Masjid Ka'bah dan seorang pemuda dan tidak pernah bohong, ternyata yang masuk pagi hari baginda Nabi SAW. Dari situlah digelar Al-Amin, yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi egoisme tidak terakhir pada diri Rasulullah SAW. Saya sudah terpilih, harus saya. Lainnya odds. Tidak. Gelarnya, sorbannya digelar. Semua ketua suku diambil, Hajar Aswadnya taruh di tengah. Bareng-bareng kita angkat yuk. Nanti yang masuk kan Rasulullah langsung, tapi cara mengangkatnya kebersamaan. Contoh yang luar biasa. Sekarang yang kita tanyakan, kemana Al-Amin itu? Menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu bangsa. Dengan adanya kekuatan ukhuwah akan memperkuat ketahanan nasional, khususnya negara kami Indonesia tercinta. Sudah ada dari dulu contoh yang luar biasa. Mestinya ini menjadi cermin. Maka dibawa oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu. Beliau hidup masih muda sudah begitu luar biasa. Sampai kepada masa hijrah memberikan satu percontohan yang luar biasa. Ringkas saja, mengapa Rasulullah dihijrahkan tidak di Semenanjung Arabia yang culture-nya sudah lebih maju setapak dibandingkan Arabia itu sendiri? Apa sebabnya? Ada sebab. Rasulullah hijrah itu bukan tekanan karena boikot ekonomi atau yang lain, tidak. Ada atau tidak, tetap Rasulullah hijrah karena wahyu, bukan karena itu. Tidak ada hijrah itu unsur keterpaksaan, langsung minallah yang menghendaki. Tinggal kita mau menganalis mengapa di Yathrib bukan di Semenanjung Arabia. Ternyata Yathrib sudah menghubungkan ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wakilah pendapat 500 tahun sebelum Masehi, hubungan Madinah, Yathrib sekarang Madinah namanya, itu ekonomi sudah bagus hubungannya ke timur jauh. Langsung dari situ juga India termasuk. Jalan itu disebut Jalan Sutra. Termasuk India, nanti ujungnya Indonesia. Putarannya. Termasuk jalan-jalan sutra.
Begitu berhubungan jalan dibuka, Rasulullah hijrah, takbirnya istimewa. Bangun sarana ibadah, bangun sarana ekonomi. Kalau sekarang mungkin maaf, jangan tersinggung. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun supermarket. Allahu Akbar, bangun fakultas kedokteran. Allahu Akbar, bangun sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pertanian. Dari situlah akan mengangkat umat, keintelektualannya dan wawasannya untuk kebangsaan, akan membanggakan negara apa yang telah diciptakan tanah air ini dari Allah Subhanahu wa taala selaku amanat untuk bangsa ini. Apakah hanya ucapan terima kasih? Tidak. Buktikan kalau orang yang mengerti terima kasih artinya membangun. Insya Allah kalau kita bisa meniru, ya Allah, ekonomi kita maju, pertanian kita maju. Nah, itulah diantaranya ringkasnya. Tidak salah apabila para aulia wali 9 kakek moyangnya melalui daerah-daerah Jalan Sutra itu tadi. Bagaimana caranya para beliau-beliau? Masuk melalui India. Bukan Islam dari India. Islam datang ke Indonesia melalui India. Dibangun oleh para aulia pendahulu. Ekonominya, bagaimana membuat adaptasinya. Bekal ini dibawa benar oleh para beliau. Masuk ke Indonesia. Membangun sarana-sarana ekonomi dan pertanian. Padahal pada waktu itu pemerintahannya belum muslim. Masih Brawijaya, yang satu Pejajaran dan lain sebagainya. Tapi di antara wali-wali itu ada yang diangkat menteri ekonomi oleh Brawijaya dan menteri pertanian. Siapa? Al-Malik Ibrahim. Yang ngangkat lain agama, yang diangkat beda agama. Malik Ibrahim, yang satu Ibrahim Asmorokondi. Beliau menteri keuangan. Income yang masuk luar biasa. Mampu pada waktu itu membangun. Walaupun tidak mulus, artinya tidak lama muncullah Portugis dan lain sebagainya. Setelah bubar Portugis, Belanda masuklah. Tapi bagaimana para beliau cara perjuangannya?